Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srahli sadari wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Farain, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai karya monumental Islam dalam IPTEK. Baik, dalam materi kali ini kita akan membahas tentang karya monumental Islam dalam bidang IPTEK, di mana yang mengulas tentang zaman kejayaan Islam dalam bidang IPTEK, sebab-sebab kemajuan umat Islam dalam bidang IPTEK, sebab kemunduran umat Islam dalam bidang IPTEK, dan upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam bidang IPTEK. Langsung saja, perkembangan Islam di bidang segala bidang dimulai sejak kekuasaan di bawah Daulah Dinasti Abbasiyah, khususnya ketika khalifah dipegang oleh Abu Ja'far, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, dan Al-Mahdi. Ilmu pengetahuan benar-benar berkembang dengan pesat karena para khalifah benar-benar menganggap bahwa ilmu adalah segala sesuatu yang sangat mulia. Mereka sadar bahwa dengan menguasai IPTEK, kesejahteraan umat manusia dapat dicapai. Perkembangan ilmu pada masa ini menghasilkan berbagai disiplin ilmu. Berikut adalah ilmu dan ilmuwan. Ilmuwan dan ulama antara lain, pertama itu ilmu hadis, merupakan disiplin ilmu dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua ada ilmu fikih, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kemudian yang ketiga ilmu tafsir, oleh Abu Jarir dan At-Tabari. Kemudian yang keempat itu filsafat, yang dibawakan oleh Al-Kindi dan Ibnu Surusi. Yang kelima matematika, yaitu Al-Khawarizmi dan Umi Hayam. Yang keenam kedokteran, yaitu Ibnu Sina. Dan yang ketujuh astronomi, yaitu Abu Mansur Al-Falaki, Jabir Al-Batani, dan lain-lain. Sebab kemajuan umat Islam di bidang IPTEK antara lain karena fanatisme umat Islam terhadap agamanya. Apa yang diyakini adalah yang benar-benar membawa kemaslahatan. Pemerintah yang berpihak kepada ilmu pengetahuan juga sangat mendorong kemajuan Islam, seperti penghargaan yang diberikan kepada para ilmuwan atas keberhasilannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka dipersatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab, sehingga mempermudah perkembangan ilmu. Pendidikan dan penelitian juga merupakan unsur yang sangat penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Maraknya perdagangan internasional juga membawa kemajuan dan mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan. Kemudian sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam bidang IPTEK adalah karena yang pertama ada faktor internal, yaitu umat Islam banyak yang meninggalkan ajaran Islam dan banyak yang malas, sementara bangsa Barat mereka tetap teguh dengan ajaran agamanya dan pekerja keras. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, di antara lain yaitu bangsa Barat mulai sadar tentang pentingnya ilmu. Kemudian fanatisme agama. Yang ketiga, mereka berjiwa petualang. Dan yang keempat, ketergantungan Islam terhadap Barat dalam bidang ekonomi. Kemudian karena adanya kolonialisme Barat terhadap negara-negara Islam. Belajar dari sejarah, kebangkitan Islam harus dimulai dengan menumbuhkan kembali semangat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan bekerja keras, adanya kontak Islam dengan Barat untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat. Adanya pembaharuan pendidikan Islam baik dalam bidang agama, sosial, pendidikan, yang dilatar belakangi oleh pemikiran Islam yang timbul di belahan dunia Islam lainnya.
pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pemikiran modern di Eropa, berorientasi pada tujuan untuk pemurnian kembali ajaran Islam. Baik, sekian dari video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.